warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang telah berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Wabilus Shayyib, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan apakah pahala dari amalan soleh akan kembali lagi jika orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya perbuatan-perbuatan buruk yang sebelumnya dilakukan, dan perbuatan-perbuatan buruk ini bisa menghapuskan pahala dari amalan soleh yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Para ulama menjelaskan akan hal ini, bahwasanya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa amalan atau pahala dari amalan soleh akan dihapuskan begitu saja, Maka ketika ia bertobat dari kekufurannya dan masuk Islam lagi, ia harus mulai dari awal lagi untuk melakukan amalan soleh. Adapun pahala yang sebelumnya sudah dihapus dan tidak memberikan dampak apapun kepada orang tersebut. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa pahala dari amalan soleh akan kembali lagi jika orang tersebut bertobat dan masuk Islam. Namun jika mati dalam keadaan murtad, barulah amalan solehnya tersebut pahalanya dihapuskan dan tidak memberikan manfaat apapun. Dari dua pendapat ini maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya keadaan seorang hamba juga seperti ini. Apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk, yang perbuatan buruk tersebut menghapuskan pahala dari amalan soleh yang telah ia lakukan, jika ia bertobat apabila mengikuti pendapat yang pertama, maka pahala amalan soleh yang sebelumnya dilakukan tidak memberikan manfaat apapun kepada dirinya. Oleh karena itu ia harus mulai dari awal lagi untuk melakukan amal soleh. Jika mengikuti pendapat yang kedua, maka pahala dari amalan soleh yang sebelumnya dilakukan akan kembali lagi kepada dirinya
dan juga memberikan manfaat kepada dirinya di hari kiamat nanti. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, walam yazal fi nafsi syai'un min hadhil mas'alah. Permasalahan ini senantiasa senantiasa aku pikirkan. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala senantiasa memikirkan permasalahan ini. Walam azal harithon ala shawabi fiha. Dan aku senantiasa bersemangat untuk mencari kebenarannya. Untuk mencari apa? Kebenaran dari dua pendapat ini. Wa ma ra'aitu ahadan syafa fiha. Dan aku belum mendapatkan seorang pun yang bisa memberikan dalil mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Walladhi yadhhar li wallahu ta'ala a'lam wa bihil musta'an wa la quwwata illa bihi. Dan pendapat yang paling kuat menurutku, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wallahu ta'ala a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui, wa bihil musta'an, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan, wala quwwata illa bihi, dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan adab para ulama, di mana ketika mereka merojehkan salah satu dari dua pendapat, maka mereka tetap mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti sebagian dari manusia di zaman ini, ketika ditanya tentang sesuatu langsung menjawab saja, langsung menjawab, bahkan terkadang jawabannya hanya bersumber dari logikanya yang lemah, tanpa adanya dalil atau bukti-bukti yang amanah. Adapun para ulama, mereka sangat berhati-hati, dan ketika mereka merojihkan, menguatkan salah satu dari dua pendapat, maka mereka akan tetap mengembalikannya kebenaran hanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Dan ini merupakan adab yang harus diikuti. Akan tetapi bagi kita tidak memiliki kemampuan untuk apa? Merojehkan di antara dua pendapat, karena kita ini masuk golongan orang-orang yang awam. Annal hasanat wasayyiati tatadafa'u wa tataqabalu. Bahwasanya kebaikan dan keburukan itu saling bertabrakan dan saling bertentangan. Kebaikan dan keburukan itu saling bertabrakan dan saling bertentangan. Wa yakunul hukmu fiha lil ghalib. Dan yang menjadi keputusan, yang menjadi suatu keputusan lil ghalib adalah yang paling dominan. Yang paling dominan. Ya. Wa huwa yaqharul maghlub. Dan sesuatu yang dominan itu akan mengalahkan sesuatu yang minoritas. Ini memang bahasa beliau agak tinggi. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya. Ya. Wa yakunul hukmu lahu. Sehingga yang menjadi penentu, yang memutuskan adalah yang dominan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kebaikan itu lebih dominan, maka itu akan mengalahkan keburukan yang minoritas. Begitu juga sebaliknya. Kalau keburukannya ini lebih dominan, maka kebaikan yang minoritas akan kalah. Ya. Maka disinilah pentingnya bagi seorang hamba itu untuk tidak meremehkan sedikit pun kebaikan. Apapun itu, jika ada di hadapannya dan ia mampu untuk melakukannya, maka ia harus menjadi orang nomor satu yang berusaha melaksanakan kebaikan tersebut.
Meskipun hal itu kecil, hanya menyingkirkan gangguan dari jalan misalkan. Maka apa? Ia lakukan. Ialah lakukan hal tersebut. Hatta ka'annal maghluba lam yakun. Sehingga sesuatu yang minoritas itu seakan-akan tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena ya, sesuatu yang dominan ini lebih banyak dan bisa mengalahkan sesuatu yang minoritas. Sehingga sesuatu yang minoritas ini seakan-akan tidak pernah ada. Faida ghalabat 'alal 'abdil hasanat, ya, faida ghalabat 'alal 'abdi al hasanatu dafa'at hasanatuhu al katsiratu sayyi'atihi. Sehingga apabila suatu kebaikan itu lebih dominan dilakukan oleh seorang hamba, maka kebaikan yang banyak tersebut akan menghapuskan keburukan-keburukannya, akan mengalahkan keburukan-keburukannya. Fama tataba minas sayyiati tarattaba ala taubatihi minha hasanatun katsiratun. Dan kapan saja ya, atau ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala minas sayyiati, dari keburukan, dari dosa, maka taubatnya tersebut akan apa? Akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Jadi taubatnya seorang hamba ini akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak, karena taubat itu adalah amalan soleh, soleh. Dan taubat ini hukumnya wajib dalam agama kita. Hukumnya wajib. Dan sesuatu yang diwajibkan ini ya akan adalah sesuatu yang pasti mengandung pahala yang sangat banyak. Qaturbi wa tazidu 'alal hasanati allati habitat bisayyiati. Dan taubatnya ini yang memiliki pahala yang sangat banyak, terkadang berkembang dan lebih banyak pahalanya daripada keburukan-keburukan yang sebelumnya telah dihapuskan. Saya berikan pendekatannya ya. Ada orang melakukan satu keburukan, maka dihitung satu dosa. Dihitung satu dosa. Ya. Kemudian dia pun bertobat dari keburukannya ini. Dan ternyata taubatnya ini mengandung di dalamnya dua pahala. Ya. Maka satu pahalanya ini akan menghapuskan satu keburukan, sehingga seolah-olah dia ya dalam keadaan putih bersih, suci, tidak memiliki dosa. Akan tetapi dia tetap mendapatkan bonus dari apa? Dari satu pahala yang lainnya lagi, atau yang berikutnya yang didapatkan dari taubatnya. Ya. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi terkadang taubat ini memiliki pahala yang sangat banyak. Taubat ini sendiri, belum amalan soleh yang lainnya. Karena biasanya orang yang bertaubat nantinya dia akan melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Maka dari taubatnya ini saja ya, terkadang bisa apa? Bisa menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang sebelumnya ia lakukan, sehingga seakan-akan ketika ia bertobat, dosa-dosa sebelumnya itu belum pernah ia lakukan atau belum pernah ada. Kenapa? Karena ternyata pahala taubatnya ini ya lebih dominan, sehingga mengalahkan yang minoritas dari dosa yang ia lakukan. Bisa dipahami ya Pak di sini ya. Dan di sini sebenarnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala secara tidak langsung sedang menjelaskan keutamaan taubat.
bahwa ganjarannya itu sangatlah besar. Ganjaran taubat ini sangatlah besar. Fa idza uzimatit taubatu wa sahhat wa nasya'at min samimil qalbi, maka apabila taubat itu dilakukan dengan azam yang kuat, wasahhat, dan juga benar tata caranya, wa nasya'at min samimil qalbi, dan taubatnya ini muncul dari relung hati yang paling dalam. Artinya benar-benar ia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahraqat ma marrat alaihi minas sayyi'at, maka taubatnya ini bisa membakar atau menghapuskan keburukan-keburukan yang sebelumnya ia lakukan. Hanya dari apa? Dari taubatnya saja. Tapi kalau taubatnya ini dilakukan dengan azam yang sangat kuat dan benar dalam melakukannya, kemudian muncul dari relung hati yang paling dalam, ikhlas taubatnya. Taubatnya benar-benar benar-benar ikhlas. Ya. Sebagaimana pernah kita bahas bahwa taubat itu memiliki 3 rukun atau 3 syarat. Yang pertama al-iqla', yaitu menjauhi, melepaskan dosa yang ia lakukan, tidak dilakukan lagi. Artinya apa? Dia tinggalkan. Yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Menyesal, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan, an-nadam. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu, alla ya'ud ilaiha abadan, yaitu bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Maka 3 syarat taubat ini harus dilakukan, baru ia dikatakan sebagai orang yang melakukan taubat nasuha. Kemudian ada yang menambahkan lagi, harus dilakukan dengan penuh keikhlasan, bukan karena paksaan. Karena ada kalanya ia meninggalkan sesuatu karena terpaksa. Misalkan dia bekerja di suatu tempat yang bosnya itu mensyaratkan, bahkan mewajibkan harus melaksanakan sholat tepat waktu di masjid. Sebelumnya ia tidak pernah melakukannya, atau ia melakukan sholat tapi tidak tepat waktu, misalkan dia ulur sampai di akhir waktunya. Kemudian dia akhirnya melakukan perbuatan yang keburukan sebelumnya, tapi karena terpaksa. Kemudian juga karena adanya penyesalan, karena ada orang yang meninggalkan sesuatu bukan karena dia menyesalinya, karena sudah tidak boleh oleh dokter, livernya kena misalkan, akhirnya dia meninggalkan minum khamr, dia meninggalkan untuk minum khamr, atau misalkan paru-parunya sudah bolong, akhirnya dia meninggalkan untuk merokok. Meninggalkan untuk merokok. Rokok ini kalau hukumnya itu di para ulama itu, baik itu fatwa dari ulama yang di Mesir. Kalau yang di Saudi kan sudah jelas yang di Mesir ini fatwa yang sebenarnya bukan terbaru, sudah beberapa puluh tahun yang lalu, itu haram. Haram. Hanya saja kalau di Indonesia masih ada yang berpendapat makruh. Masih ada yang berpendapat makruh. Maka jika ia tidak menyesal, hanya karena anjuran dokter, ini belum dikatakan ia bertaubat. Meskipun dia mengatakan udah taubat saya, liver saya udah kena soalnya, tapi dia nggak menyesal. Dia tidak menyesali, bahkan terkadang membanggakan dosa-dosanya di hadapan teman-temannya. Hatta ka'annaha lam takun, sehingga seakan-akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan ini tidak pernah ada. Karena Karena terhapus dengan taubat yang ia lakukan.
Fa inna ta'iba minad dzanbi kaman la dzanba lahu. Karena sesungguhnya ya orang yang bertaubat itu ya, orang yang bertobat dari dosa kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini sebenarnya merupakan potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minad dzanbi ya kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini merupakan keutamaan taubat, besarnya pahala taubat. Sehingga apa? Sehingga taubat ini yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya pernah ia lakukan. Ya, selama taubatnya tersebut dilakukan di waktu ya sebelum pintu taubat ditutup. Pintu taubat ditutup ini ada yang ditutupnya itu secara umum, ada juga yang secara khusus. Secara umum yaitu ketika terbitnya matahari dari arah barat. Maka ketika itu pintu taubat ditutup untuk semua orang, untuk semua hamba. Adapun yang secara khusus selama apa? Selama ya nyawanya belum sampai di kerongkongannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum gharghara. Gharghara ini maksudnya apa? Yaitu nyawa belum sampai di bawah al-halaq ya, kerongkongan. Belum sampai di kerongkongan. Kemudian waqad sa'ala Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an itaqatin wasilatin wa birrin fa'alahu fi syirki. Hizam ya, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan baik yang pernah ia lakukan ketika masih dalam keadaan syirik, masih ketika ya di saat ia masih musyrik. Yaitu amalan baik seperti apa? Membebaskan budak, wasilatin, kemudian menyambung tali silaturahmi, wabirrin, dan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan ketika dalam keadaan syirik, masih dalam keadaan musyrik. Hal yusabu alaihi, apakah ketika ia masuk Islam ya, kebaikan-kebaikan tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih syirik kan tidak. Masih syirik itu tidak diberikan pahala kebaikan apapun itu. Nah, Hakim bin Hizam ini bertanya, nah kalau dia masuk Islam, kebaikan-kebaikan tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, aslamta ala ma aslafta min khairin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta, kamu masuk Islam ya. Kamu masuk Islam bersama dengan kebaikan yang telah engkau bawa sebelumnya. Jadi apa? Jadi kebaikan-kebaikan yang sebelumnya dilakukan ini ketika masuk Islam akan diberikan pahala. Ya. Adapun dosa-dosanya akan dihapuskan. Karena at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Justru dia akan diberikan pahala. Ya, justru dia akan diberikan pahala. Fahada yaqtadi annal islama a'ada alaihi thawaba tilkal hasanati allati kanat batilatan bisyirki. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu ya, dengan masuknya seseorang ke dalam agama Islam akan mengembalikan kebaikan ya, mengembalikan pahala
kebaikan-kebaikan yang ia lakukan sebelumnya ketika dalam keadaan syirik. Ketika dalam keadaan syirik, pahala-pahalanya itu nggak didapatkan, dibatalkan, dihapuskan dengan kesyirikannya. Tapi ketika dia masuk Islam, maka apa? Maka ya akan diberikan pahala dari kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Ya. Falamma taba minasyirki ada ilaihi thawabu hasanatihi almutaqaddimati. Maka kapan saja, maka ketika seseorang itu bertaubat dari kesyirikannya, pahala kebaikannya yang telah lalu akan dikembalikan kepada dirinya. Ya, akan dikembalikan kepada dirinya. Fahakada idza tabal 'abdu taubatan nasuhan shadiqatan khalisatan ahraqat makana qablaha minas sayyi'at wa a'adat 'alaihi thawaba hasanatihi. Demikian juga apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, shadiqatan, taubatnya itu jujur, benar, ya, khalisatan, ya, taubatnya ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia bertaubat kepada Allah jujur, bukan taubat sambel, ya, kata orang-orang apa, taubat sambel, pedes banget, udahlah, sakit perut ini, besoknya ada sambal lagi, ya, dimakan lagi, seperti itu, ya. Akan tetapi memang di antara ulama juga ada yang menjelaskan, ya, inilah kondisi manusia. Dia melakukan dosa, kemudian dia bertobat lagi, dia melakukan dosa, dia bertobat lagi, ya. Seperti itu kondisinya. Tapi yang terbaik apa? Ketika ia melakukan dosa, terutama dosa besar, ya, karena dosa besar ini butuh taubat agar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Adapun dosa-dosa kecil ini bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Maksudnya apa? Amalan soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa dari keburukan yang diperbuat oleh seorang hamba. Kemudian juga wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik bisa menghapuskan keburukan-keburukan, ya. Tapi kalau dosa besar, di antara pendapat para ulama, tidak bisa diampuni, tidak bisa dihapuskan, ya, dosa-dosanya kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para ulama berbeda pendapat. Amalan soleh ini apakah bisa menghapuskan dosa kecil sekaligus dosa besar, apakah hanya dosa kecil saja? Pendapat yang pertama menyatakan yang dihapus hanya dosa kecil saja, karena dosa besar jika ingin dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala disyaratkan harus bertaubat. Pendapat yang kedua, ya, bisa menghapuskan dosa kecil maupun dosa besar. Apabila seorang hamba bertaubat dengan taubatan nasuha, taubatnya jujur, ikhlas, ahraqat makana qablaha minas sayyi'at. Maka, ya, taubatnya itu akan menghapuskan keburukan-keburukan, dosa-dosa yang sebelumnya ia lakukan, ya. Dan taubatnya ini akan mengembalikan pahala kebaikan yang sebelumnya pernah ia lakukan. Ya, ini merupakan apa? Pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Artinya apa? Artinya pahala yang mungkin sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba. Karena apa? Karena ia melakukan keburukan. Ia melakukan suatu keburukan yang bisa menghapuskan pahala amal solehnya, ya. Kemudian ia bertaubat. Maka di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala
lebih memilih pendapat yang kedua. Artinya apa? Artinya dengan taubatnya tersebut pahalanya itu akan kembali lagi. Ya, akan kembali lagi. Dan inilah fungsinya untuk memperbanyak istighfar juga. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan istighfar yang diiringi dengan hati yang khusyuk, yang benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yuwadihu hada anna sayyiati wa dhunuba hiya amradun qalbiyatun. Ya. Maka hal ini akan semakin jelas, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dengan ilustrasi yang ingin beliau gambarkan di sini. Bahwasanya keburukan-keburukan dan dosa-dosa hiya amradun qalbiyatun, bagaikan penyakit, dia adalah penyakit hati. Dia adalah apa? Penyakit hati. Keburukan, dosa ini adalah penyakit hati. Kama annal humma wal auja' amradun badaniyah. Sebagaimana demam wal auja' dan juga penyakit yang berat, amradun badaniyah, demam, pusing, adalah apa? Penyakit badan. Fal maridu idza ufiya min maradihi afiyatan tamatan adat ilaihi quwwatuhu wa afdalu minha hatta ka'annahu lam yad'uf qat. Orang yang sakit apabila disembuhkan dari penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna, adat ilaihi quwwatuhu, maka apa? Kekuatannya akan kembali lagi kepada dirinya. Orang yang sakit, apabila disembuhkan dari penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna, maka kekuatannya akan kembali lagi kepadanya. Wa afdalu minha, bahkan bisa jadi dia lebih kuat dari sebelumnya. Hatta ka'annahu lam ya'uf qad, sehingga seakan-akan dia tidak pernah merasakan kelemahan sebelumnya. Ya, seperti orang yang biasanya terkena suatu penyakit, virus atau apa gitu ya, kemudian dia sembuh dari penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Terkadang dia lebih kuat imunnya. Kuat imunnya. Ya. Kalau biasanya misalkan ada yang kena cacar gitu ya, Nah, setelah itu sembuh dengan kesembuhan yang sempurna. Nah, tahun depannya muncul lagi wabah penyakit cacar. Nah, biasanya orang yang sudah pernah kena cacar ini, maka dia akan lebih kuat imunnya. Lebih kuat imunnya. Nah, demikian juga dosa. Maka apabila dia telah disembuhkan dari dosanya dengan bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya ini terkadang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena taubatnya sendiri memiliki atau mengandung pahala yang besar, ganjaran yang besar. Fal quwwatul mutaqaddimatu bimanzilatil hasanat. Maka kekuatan yang sebelumnya, kekuatan ini ibarat seperti amalan-amalan soleh. Kekuatan yang didapatkan oleh orang yang sakit ini. Wal maradu bimanzilatil dzunub, dan sakit ini seperti dosa-dosa. Jadi kekuatan itu seperti amalan soleh, sakit itu seperti dosa. Wasihhatul afiyatu bimanzilati taubah sawa'un bisawa. Dan kesehatan ini seperti diibaratkan seperti taubat. Sawa'un bisawa. Dan ini merupakan ilustrasi yang sama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala.
Wa kama ana minal marda man la ta'udu ilaihi sihhatuhu abadan li dha'fi 'afiyatihi wa minhum man ta'udu sihhatuhu kama kanat ya li tuqawwamal asbaba wa tadafa'aha. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, sebagaimana ya di antara penyakit itu, di antara penyakit ya di antara orang yang sakit, man la ta'udu ilaihi sihhatuhu. Sebagaimana di antara orang yang sakit, ada yang kesehatannya itu enggak kembali lagi kepada dirinya. Dia sakit, ya udah, sakit seterusnya. Ya, sakit seterusnya. Kesehatannya enggak kembali lagi. Kenapa demikian? Li dha'fi afiyatihi. Karena apa? Karena lemahnya kesehatannya. Ya, wa minhum man ta'udu sihhatuhu. Kemudian di antara orang yang sakit juga ada yang kesehatannya kembali lagi. Kama kanat lituqawwamal asbab, ya, sebagaimana ya kesehatannya itu melawan sebab-sebab penyakitnya dan juga berusaha untuk menahannya. Wa ya'udul badanu ila kamalihil awwal, sehingga menjadikan badannya itu kembali sempurna seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya. Wa minhum man ya'udu ashaha mimma kana wa aqwa wa ansyata li quwwatil asbabil afiyah wa qahriha wa ghalabatiha li asbabil dha'fi. Dan di antara orang yang sakit juga apa? Ada yang lebih sehat dari sebelumnya dan lebih kuat dan lebih semangat, karena kuatnya ia dalam mencari sebab-sebab kesehatan dan perlawanannya yang sungguh-sungguh untuk melawan penyakitnya, ya, yang seperti ini. Hatta rubama kanal marud kana ya mardu hada sababan li afiyatihi, sehingga bisa jadi penyakitnya ini menjadi sebab dia menjadikan sehat. Apa maksudnya di sini? Ya, maksudnya di sini ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ingin memberikan ilustrasi kepada kita bahwa orang yang bertaubat ini atau kondisi seseorang ini dengan dosa yang ia lakukan, ya, itu ada itu mengalami tiga keadaan. Yang pertama, ada orang yang dia ini dengan dosanya itu ya tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia bergelimang dalam dosa. Sebagaimana ada orang yang sakit tidak pernah sembuh. Kenapa? Karena lemahnya ia dalam apa? Mencari sebab-sebab kesehatan. Sebagaimana ia juga ya lemah dalam apa? Mencari sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ada orang ya dengan dosanya ini ya, dengan dosanya ini maka dia kembali seperti keadaan semula. Semula. Dosanya dihapuskan, tapi juga ia tidak mendapatkan pahala yang berlebih. Sebagaimana ada orang yang sakit ya, kemudian dia sembuh. Tapi apa? Tapi kesembuhannya ini tidak menjadikannya dia lebih kuat atau lebih bersemangat, tapi dia sembuh dari penyakitnya. Kemudian kondisi yang ketiga, ada orang yang dengan dosanya ini ketika ia bertaubat maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, bahkan ia lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti ada orang yang sakit ya, ia disembuhkan dari penyakitnya, bahkan penyakitnya itu ternyata apa? Menjadikan dia lebih kuat lagi kondisinya. Ya, lebih kuat lagi kondisinya. Ya, ini kondisi tiga kondisi seorang hamba dengan dosa yang ia lakukan. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala membawakan sebuah syair, la'alla adbaka mahmudun awaqibuhu. Ya. Rubbama sahhatil ajsamu bil ilali.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, ya, semoga ya adbaka ya mahmudun awaqibu, semoga ya adbaka aibmu itu mahmudun ya menjadi terpuji ya awaqibuhu di akhirnya. Wa rubbama sahhatil ajsamu bil ilali, dan bisa jadi tubuh itu menjadi sehat karena sebab suatu penyakit. Ya, bisa jadi tubuh itu menjadi sehat dengan suatu penyakit. Begitu juga bisa jadi seseorang itu menjadi lebih baik kehidupannya karena dosa yang pernah ia lakukan. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita yang sebelumnya mereka ini adalah orang yang bergelimang dengan maksiat. Kemudian apa? Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga ia bertobat, akhirnya sekarang menjadi manusia-manusia yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seakan-akan kalau kita tidak mengenalnya, ya, kita akan melihat orang ini merupakan orang yang soleh yang sebelumnya tidak pernah sama sekali melakukan kemaksiatan, perbuatan buruk. Baru ketika kita mengetahuinya, kita akan merasa kaget. Oh, ternyata dulunya dia perampok, ternyata dulunya dia misalkan pembunuh, ya, ternyata dulunya dia ini ya begal dan yang lain sebagainya, ya. Dan ini banyak sekali kita jumpai. Fahakadal 'abdu ba'da taubati 'ala hadhil manazil tsalath. Demikian juga seorang hamba setelah taubat yang ia lakukan, maka ia akan ya mengalami 3 kondisi ini. Ya, imma dia bisa ya taubat, dosanya tidak diampuni, atau dia ini dosanya diampuni tapi kondisinya ya stabil. Maksudnya apa? Ya amalannya biasa-biasa saja. Bisa jadi kondisi yang ketiga, ya, dosanya diampuni dan dia menjadi lebih baik lagi, sehingga seakan-akan orang yang melihatnya yang menyatakan bahwa orang ini tidak pernah melakukan dosa sama sekali sebelumnya. Wallahul muwaffiq, la ilaha ghairu wala rabba siwahu. Dan hanya kepada Allah kita memohon taufiknya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan tidak ada ya Rabb, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai pembahasan kita ya pada bab yang sebelumnya ini, yaitu bab tentang istiqamatul qalbi wa syartu listiqamatil ubudiyah. Ya, nanti kita akan masuk kepada pasal yang selanjutnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang telah kita kaji ini bisa kita ambil manfaatnya dan kita pahami. Insyaallah paham Pak ya? Insyaallah ya. Emang agak bahasanya ya Ibnu Qayyim ini agak agak tinggi, ya, agak tinggi. Beliau banyak memberikan ilustrasi supaya supaya kita ini bisa paham. Meskipun ilustrasi yang dibawakannya juga kadang-kadang sulit juga, ya, sulit juga. Ya. Jadi butuh konsentrasi yang khusus memang, ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan saja, ya, pelan-pelan. Ya, insya Allah paham ya, insya Allah. Ya. Saya juga kadang agak bingung nyari bahasa yang yang bisa mudah dimengerti, itu kadang juga ya agak kesulitan juga mencari bahasa supaya bisa difahami. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya yang sangat luas, dan juga kita memohon agar diberkahi majelis kita yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.